Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang di simulasi tes kemampuan akademik matematika. Di video ini, kita akan berlatih soal-soal seru untuk menguji seberapa siap kalian menghadapi ujian nanti. Siapkan alat tulis kalian, buku catatan, dan tentunya semangat belajar yang tinggi ya. Yuk, kita belajar bersama. Muhammad Jailani Manjur. Mantap dengan hasil jujur. Soal nomor 21, soal pilihan ganda sederhana. Sebuah mobil menempuh jarak 240 km dalam waktu 4 jam. Sehingga berapakah kecepatan rata-rata mobil tersebut? A. 50 km per jam, B. 55 km per jam, C. 60 km per jam, D. 65 km per jam. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. 60 km per jam. Pembahasan soal. Diketahui, jarak adalah 240 km, sedangkan waktu yang ditempuh adalah 4 jam. Ditanya, berapakah kecepatan rata-rata? Gunakan rumus kecepatan, yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Karena jarak yang ditempuh adalah 240 km, sedangkan waktu yang diperlukan adalah 4 jam, maka perhitungannya adalah 240 dibagi 4, sehingga hasilnya adalah 60. Dengan demikian, kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah 60 km per jam. Jawabannya adalah C. 60 km per jam. Soal nomor 22. Soal pilihan ganda kompleks. Perhatikan susunan kubus berikut dari tampak depan, kanan, dan atas. Berdasarkan pengamatan terhadap jumlah kubus biru dan kuning dari berbagai arah pandang. Tentukan jawaban yang benar lebih dari satu, yaitu A. Kubus berwarna biru yang terlihat dari arah depan berjumlah 3. B. Kubus berwarna kuning yang terlihat dari arah atas lebih banyak daripada kubus berwarna biru. C. Kubus berwarna kuning yang terlihat dari arah kanan berjumlah 2. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan B. pembahasan soal. Pernyataan pada pilihan A benar, karena dari arah depan terlihat 3 kubus berwarna biru, yaitu yang berada pada kolom pertama dan kolom kedua. Pernyataan pada pilihan B benar karena kubus berwarna kuning yang terlihat dari arah atas lebih banyak daripada kubus berwarna biru. Dari arah atas terlihat 3 kubus berwarna kuning, sedangkan dari arah atas terlihat 2 kubus berwarna biru. Pilihan C salah, karena kubus berwarna kuning yang terlihat dari arah kanan berjumlah 3, bukan 2, sehingga pilihan C dinyatakan salah. Jawabannya adalah A dan B. Soal nomor 23, soal pilihan ganda kompleks kategori benar atau salah. Perhatikan diagram batang berikut yang menunjukkan nilai ulangan IPAS dari 5 siswa. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut benar atau salah, yaitu A. Rata-rata nilai ulangan IPAS kelima siswa adalah 70. B. Jumlah keseluruhan nilai seluruh siswa adalah 350. C. Nilai tertinggi para siswa berada di atas 90. Jawabannya adalah
Jawabannya adalah A. Benar, B. Benar, dan C. Salah. Pembahasan soal rata-rata dihitung dengan rumus rata-rata sama dengan total nilai dibagi 5. Total nilai tersebut adalah 60 ditambah 75 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 65. Sehingga totalnya menjadi 350. Kemudian 350 dibagi 5 sehingga diperoleh hasil 70. Dengan demikian, rata-rata nilai ulangan IPAS kelima siswa adalah 70, sehingga pernyataan A dinyatakan benar. Jika rata-rata benar, yaitu 70, maka 70 dikalikan 5 sama dengan 350. Atau jumlah total nilai seluruh siswa adalah 60 ditambah 75 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 65, sehingga totalnya menjadi 350. Dengan demikian, jumlah total nilai seluruh siswa adalah 350, sehingga pernyataan B dinyatakan benar. Dari diagram, tidak ada nilai siswa yang mencapai atau melebihi 90. Semua nilai berada di bawah 90. Jadi, pernyataan C salah. Jawabannya adalah A. Benar, B. Benar, dan C. Salah. Soal nomor 24, soal pilihan ganda sederhana. Bu Rina menyiapkan 1/3 liter bahan pewarna makanan untuk membuat beberapa loyang kue. Untuk satu adonan khusus, ia membutuhkan takaran pewarna sebanyak 6/7 liter, dikalikan dengan jumlah pewarna yang ia siapkan. Berapa liter pewarna yang digunakan untuk adonan khusus tersebut? A. 4/3, B. 2, C. 11/7, D. 3. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. 2. Pembahasan soal diketahui, Bu Rina menyiapkan 1/3 liter pewarna makanan. Sedangkan satu adonan membutuhkan 6/7 len dari pewarna yang disiapkan. Ditanya, berapakah liter pewarna yang dibutuhkan untuk satu adonan? Kita menghitung 1/3 dikalikan 6/7. Pertama, ubahlah 1/3 menjadi pecahan biasa, yaitu 7/3. Kemudian kalikan pecahannya, yaitu 7/3 dikalikan 6/7. Sederhanakan, angka 7 yang berada di atas dan 7 yang berada di bawah dapat dicoret, sehingga 7/3 dikalikan 6/7 berubah menjadi 6/3. Hitung hasilnya, 6/3 sama dengan 2. Jawabannya adalah B. 2. Soal nomor 25, soal pilihan ganda kompleks. Sebuah balok memiliki volume 540 cm kubik. Lebarnya 9 cm dan tingginya 6 cm. Berapakah panjang balok tersebut? Pilihan jawaban lebih dari 1. A. P sama dengan 540 dibagi dalam kurung 9 dikali 6 tutup kurung. B. 10. C. P sama dengan 9 dikali 6 sama dengan 54. Jawabannya adalah
Jawabannya adalah A dan B benar. Pembahasan soal. Diketahui, suatu balok memiliki volume 540 cm kulik, sedangkan lebarnya adalah 9 cm dan tingginya adalah 6 cm. Ditanya, berapakah panjang balok tersebut? A benar, karena menunjukkan cara menghitung panjang balok, yaitu P sama dengan 540 dibagi dalam kurung 9 dikali 6, tutup kurung, yang sama dengan 540 dibagi 54, sehingga hasilnya adalah 10. B benar, karena 10 cm adalah panjang balok yang benar, sedangkan pilihan C salah, karena operasi yang dilakukan tidak sesuai untuk mencari panjang balok. Soal nomor 26, soal pilihan ganda sederhana. Perhatikan teks dan gambar berikut. Ani membuat kue dengan menggunakan 4/5 bagian gula dari satu kantong. Kemudian ia membandingkan beberapa takaran lain untuk melihat manakah yang bukan takaran yang sama dengan 4/5. Pecahan yang tidak senilai dengan 4/5 adalah A. 8/10, B. 12/15, C. 16/20, D. 20/30. Jawabannya adalah Jawabannya adalah D, 20/30. Dua pecahan disebut senilai apabila hasil penyederhanaannya sama. A. 8/10, karena 8/10 dibagi 2/2 menghasilkan 4/5, sehingga pecahan tersebut senilai. B. 12/15, karena 12/15 dibagi 3/3 menghasilkan 4/5, sehingga pecahan tersebut juga senilai. C. 16/20, karena 16/20 dibagi 4/4 menghasilkan 4/5, sehingga pecahan tersebut senilai. D. 20/30, karena 20/30 dibagi 10/10 menghasilkan 2/3, sehingga pecahan tersebut tidak senilai. Dengan demikian, pecahan yang tidak memiliki nilai yang sama dengan 4/5 adalah 20/30. Jawabannya adalah D, 20/30. Soal nomor 27. Soal pilihan ganda kompleks. Perhatikan X dan gambar berikut. Seorang tukang taman ingin membuat ubin berbentuk persegi dengan luas 144 cm persegi untuk menghiasi kolam sekolah. Agar tidak salah memesan bahan, ia harus mengetahui keliling setiap ubin. Hitunglah nilai berikut. 1,25 ditambah 1/4, kemudian dikurangi 0,5, sama dengan? Jawaban yang benar lebih dari 1. A. 1. B. 4/4. C. 0,75. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan B. pembahasan soal. Hitung nilai berikut. 1,25 ditambah 1/4, kemudian dikurangi 0,5, sama dengan? Langkah pertama yaitu mengubah pecahan 1/4 ke dalam bentuk desimal. 1/4 sama dengan 0,25. Langkah kedua yaitu menghitung seluruh bilangan desimalnya. Perhitungannya adalah 1,25 ditambah 0,25, kemudian dikurangi 0,5 sama dengan 1. Periksa pilihan berikut.
A. 1. Benar. B. 4/4 sama dengan 4 dibagi 4. Sehingga hasilnya 1. Benar. Karena merupakan bentuk lain yang senilai. C. 0,75. Salah. Dengan demikian jawaban yang benar adalah A dan B. Jawabannya adalah A dan B. Soal nomor 28 soal pilihan ganda kompleks, kategori benar atau salah. Perhatikan teks dan gambar berikut. Rina sedang belajar membuat jadwal kegiatan harian. Kemudian ia mencatat bahwa waktu yang ia butuhkan untuk les musik adalah 90 menit. Ia ingin mengkonversi waktu tersebut ke dalam jam agar sesuai dengan format jadwal digitalnya. Tentukan setiap pernyataan berikut benar atau salah, yaitu A. 90 menit sama dengan 1,5 jam. B. 90 menit sama dengan 1 jam 30 menit. C. 90 menit sama dengan 0,5 jam. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Benar, B. Benar, dan C. Salah. Pembahasan soal. A. 90 menit sama dengan 1,5 jam. Benar, karena 1 jam sama dengan 60 menit, kemudian sisanya adalah 90 dikurangi 60 sama dengan 30 menit. Selanjutnya, 30 menit sama dengan 0,5 jam. Sehingga totalnya adalah 1 ditambah 0,5 sama dengan 1,5 jam. Benar semua, hebat. B. 90 menit sama dengan 1 jam 30 menit. Benar. Hal ini karena 90 menit terdiri atas 60 menit yaitu 1 jam, kemudian ditambah 30 menit. Dengan demikian, bentuk campuran waktunya adalah 1 jam 30 menit. 90 menit sama dengan 0,5 jam. Salah, karena 0,5 jam sama dengan 1/2 jam, yaitu 30 menit. Dan 30 menit tidak sama dengan 90 menit. Dengan demikian, pernyataan ini tidak cocok. Jawabannya adalah A. Benar, B. Benar, dan C. Salah. Nomor 29 soal pilihan ganda sederhana. Perhatikan teks berikut. Sebuah bus pariwisata melakukan perjalanan antar kota dan pada papan informasi digital tertulis bahwa bus tersebut bergerak dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Ketika perjalanan sudah berlangsung, pengemudi mengumumkan bahwa bus telah menempuh 105 km sejak keberangkatan. Berdasarkan informasi tersebut, jumlah waktu yang diperlukan bus tersebut untuk mencapai destinasi selanjutnya adalah Jika kondisi jalan datar dan kecepatan rata-rata stabil, perkiraan waktu yang telah dihabiskan bus tersebut adalah A. 1 jam, B. 1,5 jam, C. 2 jam, D. 2,5 jam. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. 1,5 jam. Pembahasan soal. Diketahui sebuah bus bergerak dengan kecepatan 70 km per jam. Kemudian bus tersebut telah menempuh jarak 105 km.
Ditanya, berapa waktu yang dibutuhkan bus untuk menempuh jarak tersebut? Dengan rumus waktu, yaitu waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Dengan demikian, waktu sama dengan 105 dibagi 70, sehingga hasilnya adalah 1,5 jam. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan bus untuk menempuh jarak 105 km adalah 1,5 jam. Soal nomor 30, soal pilihan ganda kompleks. Perhatikan teks dan gambar berikut. Saat melakukan praktikum, pengukuran, Sinta mencatat bahwa ia telah menggunakan 9/25 liter bahan cair. Kemudian, sistem laboratorium meminta Sinta untuk memasukkan nilai tersebut dalam bentuk desimal. Manakah pernyataan berikut yang benar untuk menggambarkan nilai desimal dari 9/25? Jawaban yang benar lebih dari 1. A. Nilai desimalnya lebih besar dari 0,35. B. Nilai desimalnya adalah 0,36. C. Nilai desimalnya kurang dari 0,30. Jawabannya adalah jawabannya adalah A dan B benar. Pembahasan soal A. Nilai desimalnya lebih besar dari 0,35, yaitu benar. Karena 9/25 sama dengan 0,36. Dan 0,36 lebih besar dari 0,35. Nilai desimalnya adalah 0,36, yaitu benar karena 9/25 sama dengan 9 dibagi 25, sehingga hasilnya 0,36. C. Nilai desimalnya kurang dari 0,30, yaitu salah karena 0,36 jauh lebih besar dari 0,30. Jawabannya adalah A dan B benar. Wah, hebat! Kalian sudah menyelesaikan simulasi TKA Matematika hari ini. Terus semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu membaca dengan teliti. Semakin sering berlatih, semakin siap kalian menghadapi ujian sebenarnya. Sampai jumpa di latihan selanjutnya dan tetap semangat meraih prestasi. Salam sukses untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.